Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel Pecandu Gadget. Kali ini kita akan mereview atau kita kedatangan sebuah smartphone dari Samsung, yaitu adalah Samsung A16. Ini HP masih cukup fresh karena baru keluar atau rilis di bulan Oktober 2024 kemarin. Jadi masih beberapa bulan yang lalu. Itu artinya memang HP ini masih sangat-sangat fresh. Dan by the way, ini versi yang 4G, bukan yang 5G. Karena ada dua versi teman-teman ya. Ada yang 5G, ada yang 4G. Untuk yang saya review ini, yang saya pegang ini adalah versi yang 4G. Seperti biasa, karena saya masih memandu di awal-awal review kali ini, jadi saya akan membicarakan tentang model ya. Sebelum nanti saya akan lanjut ke penutupan. Untuk masalah performa nanti akan dilanjutkan sama teman saya seperti biasanya. Oke, sekarang kita akan ngomongin tentang modelnya. Untuk layarnya ini cukup gede teman-teman ya. Ini 6,7 inci. Dengan layar sudah Super AMOLED 90 Hz. Kita akan coba dekatkan terlebih dahulu. Coba kita hidupkan. Nah, ini ya seperti inilah ya. Kalau HP Samsung zaman sekarang itu modelnya template banget ya. Jadi ya agak bosen gitu. Kalau kita lihat ini water drop atau air menetes untuk poninya teman-teman ya. Gaya poninya itu water drop seperti ini. Dan di bagian bawah ini saya rasa cukup tebel guys ya. Bagian belakang ini cukup tebel ya. Jadi memang kalau saya kurang suka sih kalau nggak simetri. Tapi ya kita harus mengakui ini HP mid-range ya atau kelas menengah. Jadi kita harus menerima semua itu. Oke, kita coba untuk ke menunya. Ya ini menggunakan, ada notifikasi nih. Ini menggunakan One UI teman-teman ya. Untuk Androidnya ini sudah Android 14. Dan nanti akan mendapatkan upgrade sampai di One UI 6,1. Nanti detailnya nanti akan dibicarakan sama teman saya. Sekarang kita akan ke bagian belakang ini HP. Oh ya, sebelum kita ke belakang, ini kameranya untuk kamera selfie mendukung resolusi 13 megapiksel dengan perekaman video 1080 30 fps. Sedangkan untuk bagian belakang, nah ini kalau kita lihat memang juga agak template teman-teman ya dengan seri-seri sebelumnya ya. Di seri A ini seperti ini ya, seperti inilah modelnya. Tapi ini aku cukup suka sama bagian belakang karena ini mid, bukan kaca, ini plastik. Jadi belakang ini plastik, frame pun juga plastik. Tapi meskipun plastik, ini finishingnya bagus sih. Kalau mid ini suka, karena nggak akan gampang ninggalin jejak sidik jari. Jadi ini cukup enak buat kita pegang. Kita lihat juga cukup enak. Untuk kameranya juga ada 3 buah, teman-teman ya. Untuk main kameranya itu 50 megapiksel, 5 megapiksel ultrawide, dan kamera makro juga resolusinya 2 megapiksel. Memiliki LED flash di bagian sini, memiliki fitur panorama dan HDR. Ya kurang lebih kalau modelnya seperti ini sih. Ya biasa banget, kayak gini aja Samsung sih. Warnanya ini light green ya, atau kalau saya kata ini lebih ke Tosca yang mentah gitu ya. Ya boleh sih dikata light green sih. Cuman saya untuk masalah warna dan model nggak ada masalah sih, nggak ada yang saya kritik secara keras. Kalau saya sih fine-fine aja ya. Untuk masalah bagian belakang ya, cuman bagian depan ini kayak pincang aja sih kalau kita lihat dagunya ini agak lebar gitu loh, agak kayak pincang aja gitu. Tapi untuk overall ini HP masih untuk modelnya masih oke sih, eye-catching banget dan overall menurut saya desainnya bagus. Dan seperti biasa setelah kita sudah mereview modelnya, kita akan mereview performa sebelum nanti akan selanjutkan untuk penutupannya. Oke, akan diganti personil sama teman saya untuk membahas performa si HP ini. Oke, kita lanjut. 2 jam kemudian. Halo cuy, balik lagi sama aku ya. Di sini gue mau nge-review soal performanya. Jadi ini HP itu yang versi Galaxy A16 doang. Jadi dia prosesornya pakai Helio G99, di mana Helio G99 bisa dinobatkan prosesor terkencang di modem 4G ya. Dan HP ini memang benar dibekali dengan Helio G99. G99 itu setara dengan apa sih? Nah, G99 itu setara dengan Snapdragon 720 cuy. Jadi dia performanya itu sama-sama kenceng, tapi lebih adem di G99 kalau menurut saya ya. Kayak gitu. Nah, untuk kondisi Untuk kondisi idle doang, kalau kita bahas soal temperatur ya,
Kita bisa cek di CPU monitor. Ntar ini iklan semua cuy. Nah, di kondisi idle nggak ngapa-ngapain dia masih di angka 30-an derajat Celcius. Ditambah lagi bodinya pakai plastik, jadi dia nggak gampang panas cuy. Nah, lalu untuk layarnya sendiri seperti yang sudah disebutin temenku, dia udah pakai layar Super AMOLED dengan 90 Hz refresh rate. Jadi ini kelihatan ya cukup mulus ya. Bukan cukup mulus lagi, tapi mulus banget. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita cobain main game sejuta umat, akan kayak gimana hasilnya? Kita sudah masuk. Untuk loadingnya cepet banget cuy. Langsung set kayak gitu. Nah, ini betul akun baru. Aduh, bentar cuy. Kita coba cek di settingan grafiknya. Nah, settingan grafiknya dia ngangkat di frame rate super dengan grafis di ultra. Kita coba di ultra. Bakal seperti apa dia? Oh iya cuy, bentar. Kita lupa soal mantau suhunya dulu. Bentar. Suhu CPU temperatur. Oke. Situ 33 ya. Langsung kita coba buat nge-classic. Soalnya ini akun baru cuy. Tuh. Ya untuk desainnya emang Samsung nggak ada inovasi cuy kayaknya cuy. Kayak gini semua. Oke cuy, kita sudah masuk ke dalam in-game. Ya ini masih akun baru cuy ya. Tapi di sini bisa kalian lihat. Di sini tuh semut parah cuy. BTW aku ngetes pakai WiFi ya cuy ya. Jadi kalau kalian nanti ngecek pakai data atau nyobain pakai data seluler dan kok lebih panas gitu ya wajar. Soalnya dia harus narik sinyal dari kartu cuy. Nah, bisa dilihat di sini ya, ini semut banget sih. Tapi aku jamin sih ini meskipun kalian pakai buat rank tinggi gitu, misal kayak rank-rankmu atau glory gitu, ini enak banget cuy. Tapi cukup nggak usah pakai yang settingan ultra, kalian pakai yang bawahnya settingan ultra tadi, apa tadi itu? Sangat tinggi atau apa itu? Pokoknya jangan dimentok kanan untuk grafisnya itu, ini masih aman cuy, masih enak lah buat diajak geber main Mobile Legends ya. Nah, dan kali ini saya nyobain cuma game satu doang cuy. Tapi kemungkinan kalau kalian ada mungkin yang player PUBG juga atau HOK dengan spek HP ini yang pakai Helio G99 ini pasti kenceng cuy. Dia pasti ngangkat. Meskipun kalau PUBG kalian cuma cukup pakai settingan di rendah ekstrim, rendah dengan FPS ekstrim di PUBG itu masih ngangkat dia cuy. Tapi kalau kalian mentok kanan udah pasti nggak enak. Soalnya PUBG gamenya tergolong open map. Open world ya, tapi bukan yang open world banget kayak Genshin, kayak Wuthering Waves gitu sih. Nah, untuk Genshin dia pasti ya bisa masih ngangkat. Tapi nggak bisa pakai settingan tinggi. Mungkin di low masih oke lah. Mentok di medium kayaknya dia ya ini saya nggak nyoba ya, soalnya Genshin tuh terlalu gede cuy itunya ukurannya. Jadi makan waktu lama nanti. Tapi ini spekulasi saya, dia pasti masih ngangkat. Untuk G99 di Samsung Galaxy A16. Nah, lalu untuk sektor kameranya itu gimana? Nah, habis ini kita bakal cobain soal performa kameranya. Tapi sebelum ke kamera, kita nyobain ke speakernya dulu cuy. Nah, ini speakernya masih stereo cuy ya. Stereo. Dia masih mono ya, cuma satu doang. Jadi suaranya itu rada aneh. Gimana kalau kita coba
ngaktifin fitur Dolby Atmos-nya. Oh, nggak bisa cuy. Jadi efeknya itu cuma di headphone atau headset. Jadi ya seperti inilah hasil suaranya yang bisa kalian dengar. Sedikit kayak ambiar gitu ya suaranya ya. Kalau aku nyebutnya tuh. Tuh. Terus kalian kalau pakai musik di bagian sini tuh pasti dia itu getar cuy. Di sininya tuh pasti ada getar-getarnya. Nah, kayak gitu. Oh ya, selain itu HP ini udah dukung fitur NFC cuy. Jadi buat kalian yang sering bayar-bayar elektronik yang pakai HP ini bisa diajak buat kayak gituan karena dia sudah pakai fitur NFC. Dia sudah punya fitur NFC cuy. Tuh. Oke. Nah, setelah kita cobain soal speakernya ya. Speakernya ya kayak gitulah. Umumnya HP-HP kelas menengah gak bisa banyak diharapin cuy. Nah, tapi gimana kalau kita cobain soal kamera dari Samsung Galaxy A16 ini? Jadi langsung aja kita coba kameranya. Oke cuy, jadi ini adalah percobaan perekaman video dengan resolusi Full HD 30 fps di Samsung Galaxy A16. Ini tanpa tambah-tambahan mic ataupun tanpa tambahan lensa. Jadi bisa kalian lihat ya, nggak mungkin lah kita nambah lensa ya kan. Jadi ya seperti ini cuy hasilnya. Untuk saya sih tone warnanya emang ngejreng banget dia. Terus juga untuk warna-warna hijau daun-daun di belakang itu juga ngejreng. Ini kelihatan natural banget, tapi nggak tahu ya nanti ya kalau di hasil di komputer nanti, karena di sini itu ketolong efek Super AMOLED, jadi dia tuh kelihatan warnanya lebih tajam banget cuy. Nah di sini nggak akan lihat ya. Dan ini adalah hasil perekaman mic dari kamera Samsung Galaxy A16 cuy. Nah di sini, ini tuh kelihatan tajam banget di sini cuy. Kayak kontrasnya tuh dia naik banget ya. Tuh di warna juga kelihatan lebih ke warm, jadi kelihatan kulit saya tuh kelihatan hitam cuy kayak gini. Nah overall bagus sih nih, kelihatan ngejreng banget cuy warnanya kayak gitu. Ini percobaan kamera belakang di resolusi Full HD 30 fps sama cuy. Nah di sini bisa dilihat ya, ini tuh di layar ini saya jalan ini goyang banget cuy, ini goyang banget. Tuh, warna-warnanya juga masih sama, konsisten dia. Cuma untuk backlight gitu dia lebih nggak terlalu parah seperti yang kamera depan tadi, cuy. Nah, bisa dilihat di sini, ini kelihatan ngejreng banget, cuy. Sekali lagi ya, mungkin nanti kalau saya ngomong di sini tuh ngejreng karena ketolong sama layar Super AMOLED-nya. Nah, jadi kita nggak tahu nanti kalau udah diedit, bukan udah diedit, tapi waktu OTW diedit di monitor komputer bakal jadinya seperti apa kayak gitu. Nah masih sama dengan resolusi yang sama dan FPS yang sama, cuma bedanya kita pakai lensa yang 0,5 nya. Nah seperti ini hasil percobaan itunya. Cuma kalau yang 0,5 ini kayaknya lebih parah ngejrengnya cuy, dia kayak oversaturasi banget gitu loh. Nah bisa dilihat di sini tangan saya pun juga kayak, kalau di layar sini kelihatan putih banget. Nah, untuk jalan dia nggak terlalu parah ya, soalnya dia pakai bukaan lensa yang lebih lebar. Jadi menurut saya goyangnya di sini waktu saya jalan itu nggak terlalu parah cuy. Nah, bisa dilihat ya di sini. Nah, seperti ini hasil perekaman dari Samsung Galaxy A16 cuy. Oke cuy, bagaimana setelah kalian melihat bukan settingan sih, tapi percobaan untuk mencoba performa ini HP Samsung A16. Tadi kan saya sudah ngebahas tentang modelnya.
Sekarang saya akan sedikit ngebahas tentang HP ini, modelnya lagi. Untuk bagian samping kanan ini terdapat tombol power dan juga ini volume. Ini juga sekaligus finger teman-teman ya. Cuman aku ini ya, tadi kadang-kadang keliru untuk neken di bagian sini. Gak tahu kenapa ya. Jadi ini fungsinya buat apa saya juga nggak tahu. Tapi pasti ini modelnya aja sih. Cuman dengan adanya ini tadi aku sering salah waktu mencet power dan juga fingerprint akhirnya di sini. Tapi ini cuman butuh kebiasaan aja sih. Dan ini bukan sesuatu yang dimasalahkan. Untuk bagian samping kiri ini ada SIM ejector ya, SIM tray kok SIM ejector. Bagian atas ada mikrofon. Di bagian bawah ada USB Type-C. Dan juga ini ada mikrofon juga. Terus ini ada speaker mono yang standar banget sih tadi kita coba. Dan overall itu aja sih yang mau kita bahas tentang Samsung A16 yang merupakan HP ini sudah sangat-sangat baru sih, bukan sudah. Ini sangat-sangat baru dan sangat-sangat fresh. Dan by the way, buat kalian semua yang mungkin minat ngebeli HP ini, mau beli second cuman khawatir sama beberapa toko atau belinya khawatir, kalian bisa langsung beli lewat kita. Linknya sudah ada di deskripsi. Harganya dijamin paling murah. Langsung aja buat yang mau ngebeli HP ini cuman bekas review aja coy. Ini second bekas review aja. Saya beli buat di review aja. Jadi kalian bisa langsung cek link di deskripsi untuk langsung membeli ini HP. Harusnya ini masih garansi sih. Oke, langsung aja kalian bisa cek di deskripsi. Oke, kemudian terakhir apakah HP ini cocok atau kita rekomendasikan? Pastinya dengan ini HP terbaru teman-teman ya. Dengan spesifikasi RAM 8GB dengan penyimpanan bervariasi yang ini 128GB. Ini masih sangat cocok buat digunakan 2-3 tahun ke depan. Dengan catatan penggunaan gaming ringan, penggunaan sosmed dan sebagainya. Kalau penggunaan berat, ini kayaknya kurang cocok teman-teman ya. Kalian bisa beli brand lain kalau memang pemakaian berat, memilih spesifikasi yang lebih cocok. Kalau ini lebih cocok ke teman-teman yang mungkin kasual, suka sosmedan dengan daya baterai yang cukup enak, dengan kamera yang cukup bagus, performa gaming yang lumayan lah. Ini cocok. Jadi ini buat siapa ya? Buat teman-teman yang menginginkan HP untuk sekedar pemakaian gaming ringan dan pemakaian sosmed seperti biasanya. Nah, seperti itu. Kalau saya ini cocok. Karena kan saya ini penggunaan HP kasual aja buat sosmedan. Apalagi saya nggak nge-game. Jadi ini cocok buat orang-orang seperti itu. Apalagi kalau kalian memang penggemar HP Samsung, ini sudah cocok banget. Jadi itu aja yang bisa kami sampaikan tentang review Samsung A16 ini. Mohon maaf kalau masih ada banyak salah kata dan banyak kesalahan saat kita menyampaikan detail spesifikasi dan sebagainya. Karena kita benar-benar nge-review HP ini tanpa skrip. Jadi kita akan berbicara sejujur-jujurnya tanpa melebih-lebihkan. Sekali lagi buat yang mau meminang HP ini masih sangat mulus, kalian bisa langsung cek link di deskripsi. Sudah kita sediakan link marketplace kesayangan kalian semua. Oke, saya Juna dan juga Hiyamaru mengucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next review.